kabarnya anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, pagi ini Ibu Guru akan menjelaskan materi tentang trigonometri. Kita saksikan ya modulnya. Ini ya KIKD-nya. KD 3.8 yaitu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Terus KD 4.9-nya menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita bahas bersama ya. Ini mengenai pengukuran sudut. Berbicara mengenai pengukuran sudut, tahukah kalian apa itu trigonometri? Ya, trigonometri ini merupakan suatu cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Adapun dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar satu sudut yaitu derajat dan radian. Jika satu putaran penuh, maka besarnya sudut yaitu 360 derajat. Dan satu derajatnya didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Sedangkan satu radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat satu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Ini rumusnya. Ini definisi ukuran sudut dalam derajat. Satu derajatnya itu sama dengan 1/360 putaran, dan 1 menitnya itu 60 detik. Ya, 1 menitnya 60 detik. Terus definisi sudut dalam radian, besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Nah, ini hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian. Ini rumusnya 1 derajat sama dengan pi/180 derajat radian, dan 1 radiannya itu 180 derajat per pi. Ya, kita lanjutkan ke contoh radian ke derajat. Ini contoh nomor satunya, setengah pi radian, titik-titik berapa derajat? Caranya menjawab, setengah pi sama dengan setengah dikali 180. Caranya menghitung itu 180 dikali 1 dulu. 180 kali 1, 180 dibagi 2 ya. 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Terus yang nomor 2, 3/4 pi radian berapa derajat? Jawab, 3/4 pi sama dengan 3/4 dikali 180 derajat. Nah, ini 180 dikali 3 dulu. 180 kali 3, 540. 540 dibagi 4, ketemunya 135 derajat. Ini contoh yang kedua, derajat ke radian. Derajat ke radian 270 derajat, titik-titik berapa radian? Ini 270 sama dengan 270 dikali pi/180. 270 dikali pi 270 ya. Terus 270 dibagi 180. Ini disederhanakan dibagi sama, yang atas sama, yang bawah sama. Berarti 270 itu dibagi 90 dulu. 270 bagi 90 ketemunya 3. Terus 180 dibagi 90 ketemunya 2. Jadi 3/2 pi radian. Lanjut yang nomor 2, 330 derajat, titik-titik berapa radian? 330 derajat sama dengan 330 dikali pi/180. Lah, 330 dikali pi dulu. 330 pi kan? Lah, dibagi 180. 330/180. Ini disederhanakan dibagi 30. Yang atas dibagi 30, yang bawah dibagi 30. 330 dibagi 30 11. Terus 180 dibagi 30 6. Jadi jawabannya 11/6 pi radian. Lanjut, ini nilai perbandingan trigonometri. Ini ada segitiga siku-siku, sudut A-nya di sini, sudut alfanya.
Kalau mau mencari sin alfa itu sisi di hadapan sudut. Berarti di hadapan sudut ini namanya A-nya. Sisi di hadapan sudut per sisi miring. A per C. Kalau mau mencari sin sisi di hadapan sudut per sisi miring. Berarti A per C. Terus kalau mencari cos itu sisi di dekat sudut. Di dekat sudut itu B per sisi miring. Berarti cos itu B per C. Lanjut, tan alfa, kalau mencari tan itu sisi di hadapan sudut. Di hadapan sudut itu A ya, per sisi di dekat sudut B. Jadi A per B. Kalau mau mencari kosekan itu sisi miring, sisi miringnya kan C, per sisi di hadapan sudut A. Jadi kosekannya itu C per A. Kalau mencari sekan itu sisi miring, sisi miringnya itu C, dan sisi di dekat sudut B, C per B. Kalau mencari kot alfa itu sisi di dekat sudut B, dan sisi di hadapan sudut A. Jadi kotnya itu B per A. Ini lanjut contohnya. Ini ada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku berikut jika diketahui AB-nya itu 3 cm dan BC-nya itu 4 cm. Tentukan AC itu sisi miringnya, sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kot alfa. Sudut alfanya di sebelah sini. Ya, kalau mau mencari sin itu kita harus cari sisi miringnya dulu, AC. Kalian harus ingat rumus Pitagoras. Kalau mencari sisi miring itu AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya tadi berapa? 3 toh. 3 dikuadratkan ditambah BC-nya 4 kuadrat. Jadi akar 3 kuadrat, 3 kali 3 9 ditambah 4 kuadrat, 4 kali 4 16 sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? 5. Berarti sisi miringnya ini 5 cm, AC-nya ini 5 cm. Terus mencari sin tadi rumusnya apa? Sisi di hadapan sudut per sisi miring, berarti 4 per 5. Terus mencari cos, sisi di dekat sudutnya 3 per sisi miring 5, 3 per 5. Kalau mau mencari tan alfa, sisi di hadapan sudut itu 4 dan sisi di dekat sudut 3, 4 per 3. Kalau mencari kosekan itu sisi miring per sisi di hadapan sudut 5 per 4. Terus mencari sekan, sisi miring per sisi di dekat, sisi miringnya 5, sisi di dekatnya 3. Terus mencari kot alfa itu sisi di dekat sudut 3 per sisi di hadapan sudut 3 per 4. Sampai sini sudah jelas ya. Lanjut, ini rumus sudut istimewa. Kalian harus menghafalkannya ini karena kunci sukses materi ini pada rumus trigonometri ini. Sin 0 derajat 0, cos 0 derajat 1, tan 0 derajat 0. Terus sin 30 derajat setengah, cos 30 derajat setengah akar 3, tan 30 derajat setengah akar sepertiga akar 3. Terus sin 45 derajat setengah akar 2, cos 45 derajat setengah akar 2, dan tan 45 derajat 1. Terus sin 60 derajat setengah akar 3, cos 60 derajat setengah, tan 60 derajat akar 3, dan yang terakhir sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0, tan 90 derajat. Ini tak terhingga bacanya. Nah, ini motivasi buat kalian. Ini ketika kita merasa lelah dan berada pada titik yang ingin menyerah, ingatlah siapa saja orang yang telah membuat kalian sampai pada tahap ini. Orang yang paling banyak berjasa dalam kehidupan kita adalah orang tua kita. Apa yang kita balaskan kepada mereka jika kita putus asa dan menyerah, sedangkan mereka tidak pernah menyerah dalam membesarkan kalian. Sebelum berhenti, lihatlah ke belakang sesaat
lalu kembali maju dengan motivasi penuh. Kesuksesan dapat diraup dengan bekerja keras. Sekian, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.